diguyur hujan semalaman, Jakarta dikepung banjir. Banjir hampir setengah meter melumpuhkan arus lalu lintas di flyover Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Banjir di Jalan Raya Grogol, Jakarta Barat juga membuat pengendara tak bisa melintas. Pemukiman padat Kebonpala, Jakarta Timur juga terendam banjir hampir 1 meter akibat meluapnya Kali Ciliwung. 20 kepala keluarga terdampak banjir masih bertahan di rumah mereka. Tadi malam banjir sempat mengepung kawasan Monas hingga Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Reza Helmi, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, hari libur Imlek Jakarta pagi ini dikepung banjir akibat hujan deras malaman. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir hampir setengah meter, membuat kendaraan tidak bisa lewat. Sudah ada rekan Camar Haenda di Kelapa Gading dan Amrina Rida di permukiman Kebonpala, Jakarta Timur. Kita ke Camar terlebih dahulu. Selamat siang, Camar. Bagaimana kondisi terkini di Kelapa Gading? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa, benar sekali bahwasanya ini menjadi salah satu titik yang tergenang banjir di Jakarta. Saat ini saya sudah berada di Jalan Boulevard Raya yang sampai dengan saat ini masih tergenang banjir dengan ketinggian 10 sampai dengan 50 cm. Adapun ini sudah terjadi sejak pukul 8 malam pada malam hari kemarin. Kemudian juga sejumlah masyarakat ataupun juga pengendara ini masih berusaha untuk bisa menuju ke arah Kelapa Gading dari Pulau Gebang. Beberapa di antaranya menggunakan motor, namun ada yang mengalami mati mesin ataupun juga mogok. Kemudian juga pihak dari petugas Gulkarmat beserta dengan Satpol PP, kemudian juga pihak kepolisian, ada yang menyediakan mobil angkutan untuk masyarakat bisa menumpang menuju ke arah yang dituju. Sampai dengan saat ini informasi dari masyarakat bahwasanya banjir ini seringkali terjadi, utamanya apabila terjadi hujan deras lebih dari 2 jam pada malam hari, maka keesokan harinya akan terjadi hujan. Adapun hal ini juga terjadi dikarenakan adanya meluapnya sungai dari aliran Sunter, dan diharapkan memang masyarakat untuk perbaikan dari drainase sehingga banjir ini tidak terjadi. Dan sampai dengan saat ini pihak dari kepolisian bekerjasama dengan petugas PPSU membantu masyarakat menuju ke tempat yang dituju melewati banjir yang ada di Jalan Boulevard ini, dikarenakan 3 jalur alternatif lain juga mengalami hal serupa sehingga tidak ada pilihan lain apakah harus menunggu atau memaksakan diri dengan menggunakan kendaraan dengan berbagai resiko. Pihak dari petugas juga menyebutkan bahwasanya pada pukul 10 pagi sudah disediakan ataupun juga sudah ada Transjakarta yang bisa ditumpangi, atau Anda juga bisa menggunakan Delman. Dengan menggunakan transportasi tersebut, maka masyarakat bisa melintas di kawasan ini. Dan untuk mengetahui situasi banjir lain, sudah ada rekan Amrina Rida. Amrina, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Camar, untuk situasi di area Kebonpala ini hingga sekarang juga masih tergenang banjir meskipun perlahan-lahan surut. Juru kamera kami, Rian Syahwayudi, akan memperlihatkan bagaimana situasi terkini di tempat yang terdampak banjir, yakni di perbatasan antara RT 11 RW 4 dan juga RT 13 RW 5 di sini, yang mana ini terlihat bahwa untuk air masih menggenang meskipun apabila dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu ini sudah surut sekitar 20 cm. Jadi dalam kurun waktu sekitar 1 jam ini ada airnya surut sekitar 20 cm. Selain dikarenakan memang untuk area Kali Ciliwung yang memang sudah perlahan-lahan bisa mengalir airnya, juga untuk di area Kebonpala pada saat ini sendiri pun hingga kini sudah tidak begitu hujan seperti beberapa waktu yang lalu. Untuk di area paling dalam ini sekarang sudah ada di sekitar 30 hingga 40 cm begitu. Nah, untuk banjir di area Kebonpala ini disampaikan oleh warga mulai naik sekitar pada pukul 6 sore kemarin, lalu juga mulai perlahan-lahan naik dan hingga kini lebih dari 12 jam untuk banjir di area Kebonpala ini masih belum surut secara total. Nanti bagaimana situasi di sini tentunya kita semua berharap agar banjir di semua titik yang ada di Jakarta bisa segera surut dan juga warga bisa kembali seperti sedia kala. Reza.
Baik, terima kasih Amrina Rida dan juga sebelumnya ada Camar Haenda. Selamat kembali bertugas dan berhati-hati saat bertugas. Pemirsa, ratusan rumah di Pesingkoneng, Kebonjeruk, Jakarta Barat terendam banjir hingga setengah meter. Banjir pun diperparah dengan meluapnya Kali Sekretaris, membuat banjir hingga pagi tadi belum juga surut. Sebagian warga yang sedang sakit mengungsi. 8 di Kebonjeruk, Jakarta. Ratusan rumah warga di Pesingkoneng RT 14 RW 8 di Kebonjeruk, Jakarta Barat tergenang banjir setinggi 50 cm pasca diguyur hujan deras Selasa malam. Genangan banjir membuat aktivitas warga terganggu. Khawatir banjir semakin bertambah tinggi, warga memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Sebagian warga telah mengungsi ke lokasi pengungsian di masjid dan aula sekolah terdekat. Namun tak sedikit warga yang bertahan di rumah masing-masing menunggu banjir surut. Setengah pintu di belakang. Di belakang mana? Iya, Setengah meter dong? iya setengah di kontrakan aku di bawah ini. Ya deras sih, ya kayak dari semalam. Dari sore, dari siang. Udah deras hujan dari semalam. Ini ibu nggak ngungsi, Bu? Enggak, aku di atas. Selain akibat intensitas hujan yang tinggi, banjir kali ini diperparah dengan luapan Kali Sekretaris. Warga berharap Pemprov Jakarta menormalisasi Kali Sekretaris agar tidak kembali meluap. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jalan Raya Grogol, Jakarta Barat terendam banjir. Khawatir mogok, sejumlah kendaraan tak berani melintas. Ketinggian banjir hingga 30 cm membuat sejumlah kendaraan tak berani melintas dan menunggu di flyover Grogol. Namun ada juga pemotor yang nekat menerobos banjir. Akibatnya sebagian kendaraan mogok. Imbas banjir, kemacetan terjadi di Jalan Raya Grogol yang membuat kemacetan terjadi. Hingga siang, banjir setinggi 50 cm hingga 1,5 meter masih merendam wilayah Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Di Villa Tomang, Pasar Kemis, tim BPBD melakukan penyisiran di lokasi permukiman setelah akses jalan terendam dan tidak bisa dilalui kendaraan. Tim BPBD meminta warga untuk segera mengungsi karena khawatir ketinggian banjir bertambah. Di perumahan Mekarsari, ketinggian banjir bahkan mencapai 2 meter. Banjir masuk ke dalam rumah, sudah 1 meter melumpuhkan aktivitas warga. Kawasan ini terendam banjir akibat hujan deras dan meluapnya sungai Cirarap dan Situ Gelap. Dipicu hujan lebat lebih dari 2 jam, sejumlah wilayah dilanda banjir. Di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, dilanda banjir berarus deras. Banjir bandang juga menerjang Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat. Banjir berarus deras ini terjadi di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor saat hujan lebat lebih dari 2 jam mengguyur. Di lokasi lain, banjir merendam jalan dan jembatan Cibarengkok, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor hingga setengah meter. Nekat menerobos banjir, puluhan motor ini pun mogok. Sementara di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, banjir bandang luapan Sungai Sabelo menerjang ribuan rumah warga di 11 kecamatan. Banjir datang tiba-tiba dipicu tingginya intensitas curah hujan, warga kini memilih mengungsi dievakuasi petugas. Banjir bandang ini disebut warga menjadi yang terparah, memutus akses jalan antar kota. Banjir bandang juga terjadi di Desa Amola, Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Derasnya arus banjir menerjang sejumlah rumah dan puskesmas. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan di wilayah hulu sungai hingga menyebabkan sungai meluap. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, tragedi piknik liburan sekolah menyisakan duka mendalam. Keluarga histeris saat 3 jenazah siswa SMP Negeri 7 Mojokerto yang tenggelam di Pantai Drini, Gunung Kidul dipulangkan ke Mojokerto dan dimakamkan. Sing cerak perahu kepelem lu ora ditulung. Ne praune. Tangisan keluarga 3 siswa SMPN 7 Mojokerto pecah saat mengetahui 3 putra kesayangan mereka tewas tenggelam saat berenang di Pantai Drini, Gunung Kidul. Keluarga histeris tak menyangka melepas putra mereka untuk outing kelas justru berakhir kehilangan selamanya. 250 siswa menumpang 5 bus dengan 6 pendamping dari sekolah ke Gunung Kidul. 13 siswa berenang di Pantai Drini dihempas ombak besar merupakan lokasi pertama tujuan outing.
4 siswa tewas sementara sisanya selamat dan 2 diantaranya dirawat intensif. Untuk kegiatan outing kelas akan kita evaluasi dan untuk sementara waktu akan kita hentikan sampai kita tahu betul apa penyebab kejadian yang terjadi pada hari ini. Selasa malam rombongan bus siswa tiba disambut haru keluarga bersamaan dengan ambulans yang membawa 3 jenazah korban, sementara 1 jenazah terakhir baru ditemukan Rabu pagi. Setelah turun dari bus, ratusan siswa diminta masuk dan dikumpulkan di halaman sekolah. Seluruh siswa diabsensi, sementara yang sakit diperiksa kesehatannya. Itu waktu ada Bu Novi lari-lari manggil anak-anak suruh ke bis buat absen soalnya ada yang tenggelam tadi. Jadi pas peristiwa tenggelam adiknya enggak tahu? Awalnya itu WA Bu gitu. Saya terus habis itu kan HP-nya dihubungi nggak bisa. Keluarganya, anak-anak, teman-temannya nggak bisa. Sempat khawatir Pak? Ya jelas Pak. 3 jenazah siswa SMP 7 Mojokerto langsung dipulangkan ke rumah duka dan dimakamkan Selasa malam. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, waspada berkendara saat banjir di Penjaringan, Jakarta Utara. Taksi online tercebur kali lantaran jalan terendam banjir. Dalam kondisi hujan deras, petugas mengevakuasi taksi online dari kali di Jalan Fluid Karangkarya Timur, Penjaringan. Evakuasi taksi online sulit karena dilakukan sebagian badan mobil masuk ke kali. Sebelumnya, sopir taksi berusaha menghindari banjir saat akan mengambil penumpang. Mencoba memutar balik, supir tak mengetahui kali terendam karena tidak ada pagar pembatas. Sopir berhasil menyelamatkan diri keluar dari jendela. Berikutnya pemirsa, libur Imlek Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta diserbu ribuan wisatawan. Salah satu tempat yang dituju banyak wisatawan adalah pusat oleh-oleh khas Yogyakarta. Ribuan wisatawan ini rela berdesakan di lorong Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta memadati lapak pedagang untuk membeli oleh-oleh liburan. Kepadatan wisatawan ini terjadi sejak beberapa hari terakhir di masa liburan. Pasar Beringharjo di kawasan Malioboro ini selalu menjadi tempat favorit wisatawan untuk berbelanja. Ini apa yang dicari di Beringharjo ini, Mbak? Ini mau cari baju, oleh-oleh. Untuk oleh-oleh gitu? Ya. Di sini karena pilihannya banyak. Kepadatan wisatawan juga terjadi pada malam hari yang diprediksi akan kembali terjadi pada siang ini. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda di Palembang, Sumatera Selatan disekap dan ditelantarkan suaminya hingga kurus kering dan meninggal dunia. Sang suami ditangkap beberapa hari kemudian, tapi ironinya ia merasa tetap tidak bersalah. Ibu muda warga Kemas Rindu, Palembang bernama Cindy Purnamasari ditemukan tetangganya dalam kondisi mengenaskan di dalam rumah. Tubuh lemah, kurus kering tinggal tulang dan rambut penuh kutu. Ibu berusia 25 tahun ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Hermina Jakabaring, Palembang, namun tidak tertolong dan akhirnya meninggal. Bagaimana tidak, selama berbulan-bulan korban ditelantarkan dan tidak diberi nafkah oleh suaminya. Menurut kakak kandung korban, Cindy pernah bercerita perilaku kasar suaminya yang kerap mengancam. Untung kami rekam, Pak. Di sini tuh ngomong, dia kan nggak patah-patah Pak ngomong. Ya, dia itu jahat, dia tuh galak ngancem. Nah, dari semenjak dia ngomong itu Pak, langsunglah kami keluar. Kami usir si Wahyu tadi, suruh keluar. Jangan lagi jenguk dia kan. Takutnya kayak dia ngancem, nambah parah kondisi dia kan. Atas laporan keluarga korban, polisi langsung menangkap Wahyu Saputra, suami Cindy. Pelaku mengakui perbuatannya namun merasa tidak bersalah. Karena nggak mau diajak berhubungan, Pak. Kan sakit. Awal Berhubungan telepon tuh gimana? Ini, Pak, berhubungan suami istri, Pak. Polisi menetapkan suami sebagai tersangka penelantaran istri dengan ancaman 5 tahun penjara. Ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun, yang pada akhirnya
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Kekerasan dalam rumah tangga juga menimpa bocah berusia 10 tahun di Nias Selatan, Sumatera Utara. Korban diduga disiksa bertahun-tahun oleh keluarga dekatnya hingga patah tulang. Kisah pilu dialami seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Lolowau, Nias Selatan, Sumatera Utara. Bocah mungil ini mengalami cacat patah di kedua tulang kaki, diduga akibat penyiksaan selama bertahun-tahun. Kondisi korban terungkap setelah foto-fotonya diunggah di media sosial dan viral. Menurut tetangga, selama ini korban tinggal bersama kakek neneknya, sementara kedua orang tuanya bercerai dan merantau keluar kota. Polisi masih meminta keterangan keluarga korban dan saksi tetangga terkait dugaan penganiayaan ini. Korban saat ini dalam perlindungan pihak kepolisian. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jayala, iNews melaporkan. Pemirsa, penipuan dengan modus kencan online memasang foto pengusaha kaya berwajah tampan menarget korban dari kalangan wanita mapan. Polisi menggerebek apartemen di Tanah Abang, markas jaringan investasi bodong berkedok Love Scam. Ada 8 pelaku yang ditangkap, semuanya positif sabu. Sebuah kamar di apartemen di Tanah Abang digerebek polisi. Tempat ini dijadikan markas penipuan investasi bodong jaringan internasional dengan modus love scam. Pelaku menjerat korban lewat aplikasi kencan online. Agar korban tertarik, pelaku mengaku sebagai pengusaha sukses dan memasang foto palsu pria mapan berwajah tampan. Setelah korban menjalin ikatan emosional, pelaku kemudian menawarkan investasi fiktif dengan iming-iming keuntungan 45%. Rata-rata korban adalah wanita mapan, mulai dari pengacara hingga kalangan dokter. Pengakuan pelaku 3 orang koordinator digaji 7 juta rupiah, sementara 17 operator digaji 5 juta rupiah per bulan. Seolah-olah pelaku ini adalah orang yang memiliki usaha ya di bidang dropshipper. Jadi melalui online, tapi awal mulanya masuknya melalui aplikasi dating app. Aplikasi kencan. Setelah dari aplikasi kencan, dia menyamar jadi laki-laki, korbannya adalah perempuan. Kemudian lanjut ke aplikasi WhatsApp. WhatsApp pun menggunakan nomor asing. 20 pelaku telah ditangkap. Dari pemeriksaan urin, 8 pelaku positif narkoba. Sementara pelaku utama AJY kabur ke luar negeri. Mereka yang tertangkap dijerat pasal berlapis, terancam 12 tahun penjara atau denda hingga 12 miliar rupiah. Polisi juga menyita belasan laptop, telepon genggam, kartu perdana sekali pakai, dan 2 klip bekas narkoba. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke mancanegara, pemirsa. Lebih dari sepekan kesepakatan gencatan senjata, kehidupan di Gaza dimulai kembali. Selain membangun kembali rumah mereka, warga juga terlihat antri di depan bank yang kembali beroperasi setelah lebih dari setahun ditutup. Antrian panjang tidak terhindarkan di hari pertama kembali dibukanya bank di Gaza. Petugas juga terlihat menjaga keamanan dan ketertiban antrian. Warga datang ke bank untuk mengaktifkan kembali rekening mereka setelah dibekukan lebih dari setahun. Setelah bank dibuka, kini beragam transaksi seperti penarikan, penyetoran, hingga pengiriman uang sudah bisa kembali dilakukan. Beroperasinya bank menandakan dimulai kembalinya kehidupan warga Palestina di Gaza setelah kesepakatan gencatan senjata terjadi 19 Januari lalu. Sementara itu, warga yang pulang pasca gencatan senjata mulai sampai ke rumah mereka. Di Beit Lahia, warga meratapi rumah mereka yang kini sudah hancur rata dengan tanah. Selain berusaha membangun kembali rumah mereka dengan mengumpulkan barang-barang dari puing yang tersisa, sebagian warga berusaha mencari anggota keluarga mereka yang tewas. Beberapa orang ayah terlihat berusaha mencari anaknya yang tertimpa reruntuhan bangunan akibat serangan udara yang menghancurkan rumahnya. Perang antara Israel dan Hamas dimulai sejak Oktober 2023 dan merewaskan lebih dari 46.000 orang, termasuk warga sipil, baik wanita maupun anak. Pemirsa, kemeriahan perayaan Imlek terasa di berbagai negara. Di Vietnam menampilkan robot berkamera hingga kota Moskow yang dipenuhi beragam atribut Imlek dengan warna merah. Perayaan Tahun Baru Imlek di Ho Chi Minh, Vietnam tahun ini berbeda. Menggabungkan budaya dan teknologi dengan robot berkamera yang berhasil menarik pengunjung. Patung ular setinggi 42 meter dan dekorasi bunga berbentuk ular menghiasi taman di pusat kota ini.
Di Quy Nhon, Vietnam, patung ular emas berkepala 5 menjadi ikon. Dengan tinggi 5 meter, terinspirasi oleh ular naga yang melambangkan kemakmuran. Di Hong Kong ada ratusan patung panda raksasa yang menarik perhatian warga. Mereka berfoto di samping lautan patung panda yang mengenakan pakaian tradisional Tahun Baru Imlek. Di malam hari, Anda bisa melihat perpaduan budaya tradisional Tiongkok dan teknologi kontemporer diproyeksikan di Museum Taikun yang dibuat seniman lokal untuk memeriahkan Tahun Ular Kayu. Kemeriahan Imlek juga terasa hingga ke Rusia. Di Moskow dirayakan dengan menampilkan berbagai tradisional budaya Tiongkok, pawai dengan pakaian tradisional hingga tarian ular naga. Warna merah yang melambangkan keberuntungan mendominasi dekorasi dalam festival ini. Banjir hingga setengah meter merendam ruas tol arah Bandara Soekarno-Hatta maupun jalur sebaliknya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, BMKG memprediksi hujan deras masih akan terjadi hingga Kamis besok. Akibat hujan semalaman, banjir juga merendam ruas tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Antrian kendaraan terjadi di ruas tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta maupun arah sebaliknya. Pengendara memperlambat laju akibat jalan terendam banjir hingga 10 hingga 50 cm. Meski Jakarta dikepung banjir, perayaan ibadah Imlek di sejumlah vihara pagi tadi berlangsung dengan hikmat. Salah satunya di Vihara Bahtera Bakti, Ancol, Jakarta Utara. Berikut laporan dari rekan Jen Cahyani. Nah, saat ini kalau suasana di Vihara Bahtera Bakti Ancol sendiri sudah ramai sejak pagi tadi. Meskipun pagi tadi kalau kami pantau cukup sepi karena memang cuaca yang kurang mendukung, adanya hujan yang lebat sejak malam tadi. Namun siang ini sudah terlihat ramai umat yang beribadah berbondong-bondong ke Vihara Bahtera Bakti ini untuk melakukan ibadah di hari Tahun Baru Imlek ini. Nah, kalau saya boleh tunjukkan kepada Anda pemirsa, ini dia proses ibadah umat Tionghoa. Yang pertama, mereka harus membakar dupa, kemudian mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini tempatnya. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ada di belakang sana. Jadi setelah umat ini melakukan doa kepada Tuhan di sana, kemudian mereka akan masuk ke dalam sana. Ini dia tempat di mana makam tokoh Muslim Tionghoa berada. Mereka juga melakukan doa di dalam sana dengan masih membawa dupa. Kemudian setelah dari doa di sana, mereka kemudian melakukan doa kepada dewa-dewa dan juga dewi. Ada tempatnya sendiri di sana. Nah, setelah itu baru selesai. Biasanya kalau umat Tionghoa di sini yang setelah melakukan ibadah, kemudian mereka akan bagi-bagi angpau. Nah, ini ciri khas di hari Tahun Baru Imlek ini. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Sutrisno melaporkan. Kita ke informasi lain, teknologi baru pengobatan prostat komprehensif Rezum Center of Excellence kini hadir di Indonesia. Teknologi baru ini tidak melalui proses bedah, melainkan rezum untuk terapi penyakit prostat pada pria. Teknologi baru pengobatan prostat komprehensif menjadi Rezum Center of Excellence kini hadir di Rumah Sakit Indonesia. Rezum Water Vapor Therapy merupakan alat pengobatan prostat tanpa bedah pertama di Indonesia berbasis uap air, menjadi salah satu pengobatan yang disarankan. Teknologi revolusioner ini dilakukan karena pengobatan tanpa bedah memiliki tingkat keberhasilan tinggi dengan efek samping minimal. Ya, jadi rezum cepat banget tindakannya, mungkin sekitar 5 menit, 25 menit, iya. Dan pasien bisa langsung pulang hari itu juga. Ya, nah jadi premisnya rezum memang saya bilang cukup menjanjikan dan revolusioner. Jadi pasien bisa pulang, tapi dia akan sembuh perlahan ya. Jadi prostatnya akan slowly diserap tubuh, nanti akan ngecil secara perlahan. Gitu. Selain itu ada juga layanan urologi Russell Surgery Center dengan layanan unggulan pembedahan laser prostat terkini hingga laser batu saluran kemih. Pencegahan penyakit prostat dilakukan melalui pengecekan dini mulai dari usia 50 tahun ke atas. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas Siden Kuaile Gong Si Facai. Tetap semangat dan sampai jumpa.